Kan hadas dan hadas besar. Hadas dan apa? Hadas besar dan hadas besar. Ada. Karena Allah Ta'ala. Boleh Ya, nggak? ya. Hadas besar atau hadas kecil gitu? Mari berbagi. Tolong Pak Ustadz, artikan Pak Ustadz. Iya. Jelaskan. Ya, jadi kita sempurnakan nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Pelan-pelan Pak Ustadz. Nawaitul gusla. Ya. Nawaitul gusla. Rirabbil hadasil. Ya. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Nah, sekiranya enggak bisa pakai bahasa Arab, emang kita tinggal bukan di Arab kan? Benar Iya. Pak Ustadz. Nah, Pakailah bahasa Indonesia, kita bukan terjemahkan. sengaja aku mandi. Itu nggak ada. Ya, aku niat Oh, aku niat. mandi besar, Mandi besar. untuk menghilangkan hadas Hadas besar. besar. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Berarti selama ini gua batal dong. Salah baca Ya, nih. tapi niat dalam Niatnya- hati ada Oke. gitu. Nah, udah sholat asar, jangan makan duren, karena Nah. belum maghrib. Astaga. Gitu. Buka puasa dulu, Buka nunggu puasa. buka puasa dulu, Nah, gitu. Jadi nggak membatalkan puasanya. Paham Bel ya? Paham, Alhamdulillah, Pak Ustadz, ngerti. paham. Nah, Ustadz, apakah kita sebagai manusia kan diperbolehkan atau kebanyakan orang kan banyak menafsirkan, wah itu mimpi lu jatuh dari mobil, itu artinya begini. Ya. Kadang kita pergi sampai ke orang pinter Ya. gitu, S2, S3 gitu biasanya. ya. Kebanyakan sih di buku tuh. Iya. Jadi kita tuh diperbolehkan nggak menafsirkan sebuah mimpi sebenarnya gitu? Ya, bukan kata saya, di mana seorang ulama yang pakar mimpi namanya Ibnu Kutaibah, Iya. yang di mana di situ menjelaskan untuk menjadi orang yang dia bisa mentakwil mimpi itu perlu kriteria. Oh. Ya, jadi bagaimana seorang Nabi Yusuf yang dipenjara, kemudian raja bermimpi ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus, kemudian melahap 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, gitu kan? Sehingga semua para ahli takwil mimpi di di kerajaan tersebut tidak mampu untuk mentakwilkannya. Nah, cuman akhirnya ini bisa dipecahkan oleh seorang Nabi Allah Yusuf yang sedang dipenjara. Nah, kriterianya ini tidak sembarangan. Yang pertama, karena memang cerita mimpi Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kriteria yang pertama, dia betul-betul menguasai daripada isi baca tulis Al-Quran. Oke. Ya, nah kemudian yang kedua, hanya memang dalam Al-Quran digambarkan ada kode-kode perihal bab mimpi. Dia juga harus menguasai secara ulumul hadisnya, ilmu-ilmu hadis Nabi kita Muhammad. Yeah. Nah, bukan hanya itu doang, dia juga harus menguasai bagaimana tentang asbabun nuzulnya. Nah, kemudian dia harus menguasai juga tentang bahasa-bahasa analogi yang ada di dalam Al-Quran. Ini untuk menjadi seorang yang boleh menjadi orang yang mentakwil mimpi. Oke. Begitu. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, kalau kayak gini, kalau kayak Ebel gini nih, Bel, kalau seandainya lu bisa menafsirkan mimpi, lu jadikan uang gak itu, Bel? Kalau misalkan misal apa? nih gua nih, Bapak Ebel, saya kemarin mimpi dikejar ular. Artinya apa ya? Banyak rezeki yang akan menghampirimu. Oh iya? Minta uang. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kamu mengasih saya uang. Hah? Berapa? 10 juta. Hah? Nggak mau gua. Orang kaya lu, pala lu aja ada duren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini, Bel. Pindah situ, Bel. Iya. Pindah ke sana. Ayo. Udah jelita. Alhamdulillah, ngeliat sirkus ngemilku ini. Cakap Ustaz. Udah dibungkus pesanan bini. Ke Bekasi beli minyak. Cakap Ustaz. Jelita Mas Pras, makasih banyak. Sama-sama. Rambutan kadang emang rasanya sepet. Kalau pesanan di sini mah cepet. Iya.
ke Bogor lewat. Enggak. Diam lo. Nggak usah. Ustad, Ya, sekalian nanya lagi nih. boleh. Boleh buat Jelita. Iya, Jelita suka galau gitu untuk jodoh atau kita galau memilih itu kita disuruh sholat istikharah. Ya, Gimana tuh Pak Ustadz? Kalau jawaban istikharah itu tuh selalu lewat mimpi nggak sih jawabannya? Pertama istikharah itu Nabi mengajarkan kalau kita dilema. Dilema misalkan Jelita suruh milih antara Mas Pras apa Abel gitu. Iya. Seperti saya lah. Ini Pak Ustadz. Ini jangan lihat luarnya loh. Dapat colenak di Empang 3. Cakep. Ini anak surga ini. Ya. Iya, ini wajah yang begini luar biasa. Kenapa, Lewat Pak? jalan layang ke Sukabumi. Cakep. Pasti ntar penyayang sama bini. Pak Pras baru sekarang dipuji. Kalau siapa yang muji? Oh, belum dipuji ya? Muji. Tuh lihat tuh, hujan gerimis kita sekutang. Cakep. Bekumis makin ganteng. Ya gimana? Istikharah. Jadi buat hal yang dilema. Kalau bukan yang dilema itu bukan solusinya istikharah. Nah, kemudian sholat 2 rakaat usolli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Biasa baca Fatihah, baca surah kalau yang hafal, paling enggak kuliah dan kulhu, rakaat keduanya al-ikhlas al-fatihah. Nah, kita minta pada Allah, ya Allah, antara Mas Pras dan Abel, ya Allah, kedua-duanya orang baik. Tapi aku minta ya Allah, petunjukmu mana yang lebih baik. Nah, Waktu dijawab tuh, Pras. dianjurkan untuk tidak sekali. Iya. Memang dianjurkan dikerjakan malam hari, selesai sholat isya, selesai ba'diyah.